kembali bersama kami. Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina dalam matchday terakhir Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Sabtu malam. Laga ini menjadi paling krusial bagi timnas kita, sebab hasil pertandingan ini akan menentukan kelolosan timnas Indonesia ke partai semifinal Piala AFF 2024. Penyerang timnas hoki Caraka mengaku sudah menyiapkan mental untuk laga melawan Filipina. Hoki bilang kekalahan tipis dari Vietnam memacu semangat para pemain untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Dari segi mentalitas kita para pemain malah terpacu karena kita bisa mengimbangi Vietnam dan kita kebobolan cuma 1 di menit akhir. Para pemain semakin semangat dan semakin ingin membuktikan yang lebih buat Indonesia. Ya, yang jelas kita sudah mempersiapkan buat pertandingan besok dan kita akan membuktikan. Jelang pertandingan Piala AFF 2024 antara Indonesia melawan Filipina, Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah disterilkan. Kawasan dalam Gelora Manahan ditutup dari semua kegiatan kecuali yang berkaitan dengan Piala AFF. Dinas Pemuda dan Olahraga Solo mulai menutup Manahan sejak Sabtu pagi. Hal ini sudah disosialisasikan jauh hari untuk menjaga kondisi stadion siap digunakan untuk pertandingan. Karena OT ada di sore hari, jadi kami tutup pada pagi hari tanggal 21 jam 05 itu sudah kami tutup kawasan. Jadi sudah tidak ada para olahraga yang masuk ke kawasan. Kami sudah mulai sterilkan. Tapi di luar masih bisa? Masih bisa, kalau yang maksudnya di dalam kawasan sudah nggak bisa. Ya, jadi terpaksa memang di tanggal 21 masyarakat olahraganya ada di luar kawasan. Yang Anda lihat saat ini, saudara, adalah pendukung timnas Indonesia yang mulai berdatangan ke Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah untuk mendukung skuad Garuda menghadapi Filipina malam ini. PSSI menyebut tiket untuk laga kandang sudah ludes terjual. Diperkirakan laga kandang timnas Indonesia akan dihadiri sekitar 20.000 penonton sesuai dengan daya tampung stadion. Para supporter sudah hadir sejak pukul 4 sore, padahal penonton baru diizinkan masuk mulai pukul 5 sore hingga 7 malam. Meski cuaca mendung dan turun hujan, hal ini tidak menyurutkan pendukung untuk tetap datang dan mendukung timnas Indonesia agar bisa lolos ke partai semifinal di Piala AFF 2024. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan akan menerapkan formasi 3-5-2. Posisi kiper kemungkinan masih diisi Cahya Supriyadi. Sementara itu di lini belakang akan ditempatkan 3 center back sejajar, Doni Tripamungkas, Kadek Arel, dan Muhammad Ferrari. Di posisi tengah, para pemain yang mungkin akan diturunkan adalah Pratama Arhan, lalu Arkan Fikri, Ahmad Maulana Syarif, Raihan Hanan, dan Asnawi Mangku Alam. Sementara di barisan depan ada Marcelino Ferdinand dan Rafael Struijk. Kemenangan mutlak harus diraih timnas Indonesia jika ingin lolos dari babak grup. Indonesia masih bisa lolos ke partai semifinal meskipun Myanmar menang melawan Vietnam asalkan tidak lebih dari 1 gol. Sementara itu, jika laga timnas kontra Filipina berakhir imbang, skuad Garuda bisa lolos ke semifinal dengan catatan Myanmar kalah dari Vietnam. Sementara itu, timnas Malaysia harus menyudahi perjalanannya di Piala AFF 2024 setelah gagal melaju ke semifinal. Hal ini dipastikan usai timnas Malaysia hanya bisa meraih imbang tanpa gol saat menjamu Singapura di Stadion Bukit Jalil pada laga terakhir Grup A Piala AFF 2024 Jumat kemarin. Hasil ini membuat tim Harimau Malaya hanya ada di urutan ketiga dengan 5 poin di bawah Thailand yang menjadi juara Grup A dengan 12 poin dan Singapura di urutan kedua dengan 7 poin.
Lawan Filipina di laga penentuan Grup B Piala AFF 2024, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kemungkinan akan langsung menurunkan Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan sejak menit awal. Kami punya diskusinya sebentar lagi. Di dunia ini ada orang-orang yang spesial, berani ambil kesempatan anti mainstream, berjuang keras demi ilmu, dan karir di jalur komedi. Mereka adalah para komika yang lahir, besar, dan bernaung di rumah komika. Serius banget sih gue. Hai, sini. Aku mau spill sesuatu yang bikin aku bersemangat banget di tahun baru. Ada Suci 11 tentunya di Kompas TV yang tayang hari Jumat 3 Januari. Jangan sampai ketinggalan ya. Let's make love. Kita memasuki adu penalti. Di saat penting, kita perlu yang terbaik. Aqua, 100% murni, alirkan kebaikan alami, dukung 100% performa. Aqua, 100% murni, pilihan Timnas Indonesia. Lihat aku, putar celuk jadi seru. Lihat aku, putar celuk jadi seru. Ekstra seru, Oreo 31, cuma 2.000. As Indonesia's largest media group that constantly fight for sexual assault victim rights, Kompas presents Mantra of Hope. An app that helps victims seek justice by solidifying their case through audio evidence. Users personalize their mantra, which they can shout if an assault happens, to secretly activate the app and record audio evidence of non-consent. Cookies Arden yang baru, renyah di luar, lumer di dalam. Ya, tinggal satu. Terbayang cookies Arden ingin ku coba. Cookies Arden, renyah di luar, lumer di dalam. Rumah itu bukan sekedar tembok yang dikasih atap, pintu, dan jendela. Rumah itu harus bikin penghuninya kangen pulang ke sana. Ya, betul. Untuk bikin lebih banyak lagi kenangan manis, ya kan? Kalau komika kayak kita-kita, bikin kenangan lucu lah. Masa manis? Ah, nggak jelas nih. Jadi kenangan manis apa kenangan lucu yang benar? Yang penting, Suci 11 mulai Jumat 3 Januari di Kompas TV. Let's make love! Pendukung Timnas Indonesia mulai berdatangan ke Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah untuk mendukung skuad Garuda menghadapi Filipina malam ini. PSSI menyebut tiket untuk laga kandang sudah ludes terjual. Diperkirakan laga kandang Timnas Indonesia akan dihadiri sekitar 20.000 penonton sesuai dengan daya tampung Stadion Manahan. Para supporter sudah hadir sejak pukul 4 sore, padahal penonton baru diizinkan masuk stadion pukul 5 sore hingga 7 malam. Meski cuaca mendung dan turun hujan, hal ini tidak menyurutkan pendukung untuk tetap datang dan mendukung Timnas Indonesia agar bisa lolos semifinal di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia akan bertanding melawan Filipina di laga pamungkas Grup B Piala AFF 2024 di Stadion Manahan Solo nanti malam. Pelatih Sintayong mengungkapkan duet Asnawi Mangku Alam dan Pratama Arhan kemungkinan bakal diturunkan sebagai starter dalam pertandingan itu. 전체적인 인도네시아 축구를 제가 보면서 선수들을 꼭 기용을 하고 있는 거고, 사실 우리가 22세 선수 이하를 주축으로 경기를 운영하고 있지만 아란 선수는 리그가 끝나고 들어와서 휴식기에서 전혀 훈련이나 단기 훈련, 3월달에서 우리 월드컵에 문제가 있을 수 있어서 사실 이번 대회에 출전시킬 수 있는 부분을 계속 만들어 가고 있는 거고, 아스나이 또한 태국에서 리그가 지금 멈춰있기 때문에 아스나이도 우리가 이제 축구에서는 꼭 필요한 선수다, 그렇게 보고서 이번 대회에 몸 상태를 봐가면서 두 선수를 교체 기용하며 하는데 아마 내일은 둘 다 선발로 한번 처음으로 같이 손을 맞춰보시지 않고 싶습니다. Keluarga pemain Timnas Marcelino Ferdinand memberi pesan kepada sang pemain jelang laga penting ini. Kakak Marcelino yang juga pemain Persebaya Surabaya, Octavianus Fernando, meminta adiknya tidak terbawa emosi dan bermain bagus demi meraih kemenangan. Tampil lepas, penentuan bisa menang dan lolos ke babak selanjutnya. Kemarin
kalah mungkin motivasi apa yang dikasih? Mungkin ada di sana Pak. Kemarin kalah. Ya mungkin dia lebih tenang lagi, harus lebih dewasa. Gitu aja. Kemarin nggak main ya? Iya, karena kartu merah. Mungkin setelah kartu merah itu gimana? Dan setelah kartu merah, ya pasti introspeksi diri, kita kasih masukan, keluarga kasih masukan. Itu aja. Mas, jangan emosi gitu Mas ya? Iya, karena mungkin juga ya situasional karena kan di Piala AFF beda dengan turnamen yang lain lebih keras. Jadi mungkin dia menjaga badannya, menjaga itu akhirnya dia tampil all out tapi kebablasan gitu aja. Jadi lebih dewasa lagi. Berapa Mas prediksi besok Mas? Skor berapa Mas? Menang lah 2-0 atau 2-1. Makasih Mas. Pertandingan nanti malam diperkirakan ketat, mengingat Filipina akan bermain untuk mencuri poin. Saat ini poin kedua tim sama, hanya saja Indonesia unggul selisih gol. Tim Liputan Kompas TV. Lalu sejauh mana peluang skuad Garuda melawan Filipina malam nanti? Kami akan bahas ini bersama mantan pemain dan pelatih Timnas Indonesia Aji Santoso dan pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Assalamualaikum, selamat sore semuanya, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dalam catatan kita kan ya, Indonesia lawan Filipina dalam 29 kali bertanding, 24 kali kita yang menang nih Bung Haji. Tapi untuk riwayat tren kita sepositif ini, apakah juga membangun optimisme untuk pertandingan malam ini? Atau justru ada yang harus diwaspadai dengan tim Filipina malam nanti? Ya, memang tentunya pertemuan antara timnas kita dengan Filipina memang jauh lebih unggul ya. Tetapi menurut saya harus lebih hati-hati karena eranya sudah berbeda, masanya sudah berbeda, materi pemain, pelatih juga berbeda. Ya, jadi menurut saya pemain-pemain kita harus lebih hati-hati, tidak boleh underestimate, tidak boleh meremehkan lawan karena kita pertandingan malam ini adalah pertandingan yang sangat menentukan kita bisa lolos atau tidak. Jadi menurut saya oke, mungkin bisa dijadikan motivasi bahwa pertemuan kita lebih sering menang, tetapi itu tidak ada jaminan bahwa malam ini kita bisa menang dengan mudah kalau pemain tidak main seperti biasanya. Jadi menurut saya ini modal yang cukup bagus meskipun tidak ada jaminan bisa menang. Kecuali kalau pemain-pemain tampil maksimal, tampil bagus. Ya di beberapa pertandingan ini memang sedikit kurang seperti biasanya. Mudah-mudahan pertandingan terakhir di penyisihan grup ini pemain-pemain kita bisa maksimal dan bisa memenangkan pertandingan. Selain karena bebannya harus menang, ditambah lagi posisi kita di papan klasemen bungkus, kita imbang posisi sementara dengan Myanmar 4 poin. So hitung-hitungannya bakal gimana peluang kita? Iya, memang sekarang tidak hanya Indonesia ya, tim lain juga seperti Filipina, seperti Myanmar masih punya peluang lolos. Bahkan termasuk Vietnam itu meskipun sekarang ada di peringkat pertama, punya peluang juga untuk tidak lolos. Jadi misalnya begini, Vietnam nih kalah misalnya 3-0 gitu ya, maka selisih mereka dari tadinya plus 4, itu kan jadi tinggal plus 1. Nah, itu akan memberi peluang bagi Myanmar yang akan lolos. Kemudian Indonesia mengalahkan katakanlah Filipina 2-0. Indonesia dari posisi 0 ininya, selisih golnya kan jadi plus 2 di atas Vietnam. Jadi bahkan Vietnam pun bisa aja nggak lolos dengan situasi seperti sekarang. Karena itu memang sangat penting bagi pemain kita untuk fokus di pertandingan ini, bermain dengan hati, bermain dengan semangat, tapi tetap disiplin, tidak terpancing emosi. Karena kita dikatakan Coach Aji tadi menang kualitas, harusnya kita bisa memanfaatkan itu di depan publik sendiri untuk meraih kemenangan. Atau paling tidak, yang paling penting itu jangan kalah. Dan kalaupun misalnya imbang, saya sih berharap imbangnya itu dengan gol gitu ya. Karena kalau imbangnya 0-0 ini ada bahaya juga. Misalnya di tempat yang lain Myanmar gitu ya, imbang dengan Vietnam 2-2, sementara Indonesia imbangnya 0-0. Itu merugikan juga. Karena di AFF ini yang dihitung tuh pertama poin, kedua selisih gol, ketiga produktivitas, baru yang terakhir head to head. Kita menang head to head lawan Myanmar, tapi kalau kita nanti nggak mencetak gol sementara Myanmar 2-2, itu Myanmar akan menang dari sisi produktivitas. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa mempengaruhi hasil akhir. Karena itu sekali lagi jangan memikirkan pertandingan yang lain, fokus saja ke pertandingan ini mendapatkan hasil terbaik. Probabilitasnya masih besar Bung Aji, ditambah lagi kan ada kemungkinan Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand akan langsung dimainkan di awal pertandingan. Tapi kalau menurut Anda dengan target kita harus menang nih, harus main agresif di awal juga kah? Oh iya, jadi menurut saya biar tidak tergantung sama tim lain, tidak ada pilihan lain, tim kita harus menang gitu. Yang pertama kita main di kandang, yang kedua kita lihat ya, kita kalau lihat dari kualitas materi pemain-pemain kita di atasnya dari tim Filipina. Jadi
peluang untuk menang ini sangat besar asalkan pemain-pemain itu tadi tidak underestimate, tidak meremehkan lawan, tampil seperti biasanya yang Spartan, tampil lebih bagus daripada pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui. Ini kesempatan besar untuk menang. Jadi kita biar tidak ditentukan oleh tim lain, tidak ada pilihan lain. Kalau menang kan sudah selesai. Kalau menang dengan Vietnam ini kan sudah kemungkinan besar sudah sangat lolos kan, sudah bisa lolos. Jadi menurut saya itu sih, jadi tidak tergantung sama tim lain, tidak ada pilihan lain, bisa menang dan itu peluangnya sangat besar menurut saya. Kalau melihat pertandingan sebelum-sebelumnya, kira-kira apa yang perlu diperhatikan menurut Anda, Bung Haji? Iya, memang pertandingan sebelum yang sudah dilakukan itu memang sedikit kurang menemukan permainan yang seperti biasanya ya. Jadi kita juga belum melihat gol-gol tercipta melalui kombinasi dan kita juga memasukkan 4 artinya juga pertahanan ini juga perlu diperhatikan gitu. Meskipun kita memasukkan 4 tapi juga goal conceded-nya juga 4 jadi sama kan. Jadi menurut saya ini yang perlu diperhatikan lah. Betul sepak bola Indonesia karena main di liga kita. Nah bahayanya kalau pemain-pemain kita terlalu sering membuat pelanggaran di area pertahanan sendiri dan kemudian memberi peluang situasi set piece bagi lawan. Set piece atau sepak pojok itu yang harus dihindari karena postur pemain menang. Terus kalau yang disampaikan Bung Gusne ini saya juga sedikit setuju. Artinya gini, kalau pemain-pemain ini diberi target harus menang, seharusnya tidak boleh terbebani dengan itu. Karena apa? Ini mereka ini pemain-pemain profesional semua. Gitu. Kalau diberi target harus menang, terus mereka terbebani, grogi, nggak bisa main, ya bukan pemain profesional. Justru seharusnya menjadi tantangan. Meskipun memang tidak boleh berlebihan gitu. Jadi benar Bang Kusnasi bilang dinikmati pertandingan karena dengan menikmati pertandingan itu permainan-permainan terbaik dari pemain-pemain akan muncul. Kalau main tim semua, setiap pemain bermain dengan baik itu peluang untuk menang akan besar. Jadi betul menikmati pertandingan, tetapi kalau memang ditarget untuk menang saya kira hal yang wajar karena mereka pemain-pemain profesional. Sudah prediksi Anda pemain kuncinya yang bakal jadi bintang malam ini kira-kira siapa, Bung Haji? Banyak sih, saya lihat Marcelino kalau dia fit juga bisa, itu mungkin juga Pratama Arhan, ya kan? Itu pemain-pemain yang menurut saya memiliki kualitas yang cukup bagus, apalagi pemain-pemain ini kan sudah terbiasa main di tim senior, gitu. Seperti itu. Oke, kalau Bungkus pendapat atau ada pandangan lain? Iya, jadi menurut saya pemain-pemain kita sekarang ini seharusnya bisa sejak awal nih turun dengan formasi utama ya. Tidak ada lagi skenario eksperimen atau sebagainya gitu ya. Dan kita sudah melihat sebetulnya gambaran dari 3 pertandingan yang sudah berlangsung. Itu pemain mana yang layak jadi starter, mana yang menjadi pelapis gitu ya. Nah saya berharap di pertandingan ini Coach Sintayong turun dengan formasi terkuat. Kalaupun main 3-5-2 seperti dikatakan tadi, saya sebetulnya tidak terlalu fanatik dengan mau main 3-5-2, mau 3-4-3. Yang penting itu keseimbangannya terjaga gitu ya. Nah salah satu kelemahan kita kan dalam 2 pertandingan terakhir, terutama ketika menghadapi Laos, itu kan sering kecolongan melalui serangan balik cepat. Karena itu saya berharap lini tengahnya dikuatkan. Ada pemain yang tidak hanya fokus membantu serangan, tapi juga ikut fokus membantu pertahanan. Jadi kalau boleh memilih, saya kalau misalkan bermain dengan 3-5-2, maka di tengah itu saya berharap ada 3 gelandang, satu diantaranya Marcelino yang akan bermain di belakang 2 striker kita, dan 2 lainnya itu gelandang pekerja, entah itu Arhan Fikri, entah itu Maulana, entah itu Janadin atau siapapun, tapi gelandang yang bisa bekerja membantu pertahanan maupun serangan, karena Marcelino fokusnya pasti banyak membantu serangan di belakang Hoki dan Rafael. Nah kalau Arhan dan Asnawi bisa sejak awal main, itu akan lebih memberikan ketenangan karena ini pemain senior yang biasa main di level senior, yang lain akan terbawa lebih tenang mainnya. Oke, kalau saya spesifik ngomongin soal Marcelino Ferdinand nih Bung Haji, Anda melihat performanya selama Piala AFF ini gimana? Kita jujur menyampaikan penampilan Marcelino belum seperti biasanya, ya belum seperti biasanya, dan juga ada sedikit emosional yang tidak bisa tertahankan. Itu tidak boleh karena Marcelino ini harusnya menjadi contoh buat pemain-pemain yang lain bagaimana attitude, sikap ya. Kalau memang profesional foul itu tidak apa-apa, tapi jangan sampai profesional karena terbawa oleh emosi. Sayang, memang ini masih pemain muda, tetapi kan dia sudah banyak pengalaman di senior, bahkan dia main di luar negeri, kompetisi regional di Indonesia pun juga sudah mereka jalani. Harusnya Marcelino dengan usia segini harusnya lebih matang lagi.
Doa terbaik tentu saja untuk timnas kita bertanding malam ini melawan Filipina di Solo, Jawa Tengah. Bung Aji, Bung Kusnaini, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih Bung Kus. Sama-sama Mas Haji. Kami akan hadirkan informasi lain untuk Anda usai jeda berikut ini, termasuk soal Mabes Polri dan Polda Metro Jaya yang mengamankan 18 oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap penonton Jakarta Warehouse Project.